Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Cost Finder Project ingin mempresentasikan hasil dari em, desain dari cost dari aplikasi atau website cost yang sudah dibuat. Jadi kita meredesainnya. Di sini untuk Cost Finder itu aplikasi berbasis mobile pencarian cost yang dirancang untuk membantu mahasiswa pekerja perantau dan pemilik kos dalam mencari membandingkan pesan serta mengelola informasi kos secara lebih mudah. Jadi proses UI UX itu kita mengerjakannya beberapa mulai dari memahami pengguna, menentukan kebutuhan sistem, menyusun task analisis, membuat struktur navigasi, menentukan komponen antarmuka, hingga menyusun desain visual dan prinsip usability. Lalu yang step pertama kita harus tahu dulu user itu kebutuhannya apa. Jadi di sini targetnya itu ya yang pertama mahasiswa yang pastinya dia tuh mereka mencari yang dekat kos, lalu pekerja perantau yang membutuhkan tempat tinggal untuk sementara waktu, lalu pemilik kos yang ingin memasarkan atau mengelola properti yang mereka punya. Lalu masalah yang kita temukan setelah kami analisis dari hasil pertemuan pertama, kota kos tidak selalu sesuai dengan kondisi asli, informasi fasilitas kurang lengkap, status kamar tidak diperbarui secara real time, harga dan biaya ketambahan kurang transparan, respon pemilik kos terkadang lambat, dan juga lokasi kos pada peta tidak selalu akurat. Lalu di sini untuk step 2 sampai 3-nya, rekrutmen mental model dan juga task analisis. Di sini untuk kebutuhan utama pengguna yaitu mencari kos berdasarkan lokasi, menggunakan filter harga, fasilitas dan tipe kos, melihat detail kos secara lengkap, mengetahui status ketersediaan kamar, membandingkan beberapa pilihan kos, menghubungi pemilik kos, melakukan booking atau pemesanan, dan juga pemilik kos dapat menambah atau mengedit data kos. Lalu mental model pengguna pengguna biasanya tuh melalui alurnya menyadari kebutuhan pencari kos, mencari pilihan kos, mengevaluasi detail kos, membandingkan beberapa pilihan, menghubungi pemilik kos, dan juga melakukan keputusan booking. Lalu bisa dilanjutkan oleh Mas Tony. Baik, selanjutnya pada step 4 dan 5, yaitu pada menu navigasi dan struktur halaman, di mana di sini kita punya beberapa halaman, ada beranda, ada cari kos, favorit, aktivitas atau riwayat booking, pesan, dan profil. Kemudian menunya ada beberapa, yaitu ada dashboard pemilik, kelola kos, ketersediaan kamar, pesan masuk, booking, dan profile. Kemudian ada struktur navigasinya, yaitu ada untuk pencarian atau detail kos, bisa melalui search result, kemudian detail cost bisa melalui bandingkan cost, detail cost lewat eh, untuk pemilik atau set pemilik, kemudian melakukan booking lewat menu detail cost, booking dan pembayaran, serta untuk mengedit atau menambahkan cost bisa melalui menu owner dashboard. Pada step 6 dan 7 yaitu interaction device dan screen based control, di mana pada step ini kita membuat beberapa interaktif device yaitu touchscreen sebagai input utama, kemudian screen keyboard, gesture tap, scroll, dan swipe. Kemudian pada screen based control yang digunakan yaitu ada stretch bar, filter chip, checkbox, radio button, card button, button navigation, dan toggle atau switch. Next. Kemudian pada step 8 dan 9 yaitu pembuatan text message feedback guidance dan asisten, di mana contohnya kita membuat pada mikroskopi yaitu cari kos di area kampus atau kota, kemudian terapkan filter, booking sekarang, hubungi pemilik, kos tidak ditemukan, dan email tidak valid. Sementara feedback sistemnya adalah loading state ketika data sedang dimuat, kemudian empty state ketika kos tidak ditemukan, error state ketika terjadi gangguan, sukses state ketika pembayaran berhasil, dan dialog konfirmasi saat pengguna keluar dari proses transaksi. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafael. Oke, Oke, baik. Lanjut ke step 10 sampai 12 yaitu ada localization, accessibility, icon, grafik, dan color. Untuk pada step 10 ini itu dilakukan localization yang dimana menggunakan bahasa Indonesia, format harga menggunakan rupiah, istilah lokal seperti kos putra, kos putri, dan kos campur. Informasi lokasi disesuaikan dengan konteks pengguna di Indonesia. Lalu ada accessibility,
yaitu informasi tidak hanya dibedakan dengan warna, tetapi juga menggunakan teks atau icon. Lalu ada kontras warna yang dibuat cukup jelas, tombol utama yang dibuat mudah terlihat, dan label pada form dibuat jelas. Lalu ada icon grafik dan color, yaitu warna utama menggunakan biru tua dan putih, icon digunakan untuk fasilitas, lokasi, pesan, profil, dan status. Lalu ilustrasi digunakan pada halaman error, empty state, dan success state. Lanjut. Lalu pada step 13, yaitu ada visual hierarchy dan gestalt principle. Pada step 13 ini, kami menerapkan prinsip visual hierarchy dan gestalt untuk memperjelas susunan informasi pada UI. Visual hierarkinya itu diterapkan pada card cost, halaman hasil pencarian, halaman detail cost, halaman filter, halaman bandingan cost, form tambah atau edit data cost. Lalu untuk elemen yang dibuat nonjol yaitu ada nama cost, harga, status ketersediaan, foto cost, tombol aksi utama seperti detail, booking, dan hubungi pemilik. Untuk gestalt prinsip yang digunakan, yaitu ada proximity, yaitu informasi yang saling berkaitan dikelompokkan berdekatan, similarity, yaitu card dan tombol dibuat konsisten, continuity, yaitu alur informasi dibuat mengalir dari atas ke bawah, dan ada figure ground, yaitu elemen penting dibuat lebih menonjol dan background. Lalu untuk step 14 bisa dijelaskan oleh Davis. Baik, terima kasih. Jadi di step 14 di sini yaitu di tahapan clickable prototype dan respon ujian. Jadi pada step itu kami menyiapkan sebuah prototype cost finder dan menyusun rencana usability testing. Jadi hal yang kita lakukan yaitu adalah menentukan usability goals yang akan diuji, hipotesis atau key question, menentukan parameter pengujian, menyusun task dan skenario usability testing, serta menyusun rundown session pengujian gitu. Next. Dan juga setelah dianalisis sebelumnya, kan kita melakukan sebuah tugas dan parameter pengujian pada step ini. Jadi di task utama yang diuji itu seperti membuat akun, mencari kelas, memfilter, melihat data, membandingkan, menyimpan favorit, dan sebagainya. Lalu untuk parameter yang kami ukur itu ada di tes success rate, compilation time, error rate, async atau set CQ atau rating kemudahan, serta catatan observasi pengguna. Jadi pada kesimpulan step-step sebelumnya, di sini itu kami berhasil merancang dasar UI UX yang mencakup kebutuhan pencari cost dan pemilik cost. Gitu. Jadi hasilnya, jadi user tuh sudah diidentifikasi, kebutuhan fungsionalnya udah dirumuskan, tas utama pengguna telah dianalisis, dan sampai visual hierarki dan gestalt presentasi yang telah digunakan pada desain akhir. Dan untuk selanjutnya, untuk bagian prototipe akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita lanjut langsung ke prototype. Jadi di sini yang telah kita buat prototipe sebelumnya, yang pertama pada saat masuk itu pastinya login page. Nah, jadi pas awal masuk di sini kita masuk untuk pilihannya sampai menuju ketiga di sini tata cara untuk menggunakan cost finder. Lalu pada menu login di sini terdapat tombol masuk atau masuk menggunakan Google. Dan juga di sini bisa ketika saat lupa memasukkan password, di sini bisa memencet lupa password dan juga untuk mendaftar akun yang kita belum buat. Lalu di sini ada pilihan, ada dua, yaitu untuk user, untuk pencari cost, dan juga pemilik cost. Di sini kita coba untuk pencari cost terlebih dahulu. Pada dashboard halaman utamanya di sini diterapkan dari step 1 sampai step 10, yang dimana dari teksnya jelas, lalu juga dari detailnya di sini terdapat. Lalu untuk navigasi menu di sini kita terdapat 5, dari mulai beranda, compare, favorit, pesan, dan juga profil. Lalu di sini untuk menu detail, yang dimana di sini untuk menjabarkan cost detail ketika user ingin memilih cost. Lalu di sini ketika sudah fix bisa membooking, ada catatan dari tanggal masuk, durasi sewa, nama pesanan, nomor handphone, dan juga catatan. Lalu di sini pada saat
menu pembayaran bisa DP ataupun bayar langsung. Lalu di sini ada tampilan message yang dimana ketika sudah bayar, maka akan ada notifikasi berhasil diproses atau em, pembayaran sudah lunas ataupun masih diproses. Lalu di sini juga ada terdapat message ketika terjadi error pada saat memencet tombol ataupun error lainnya. Mungkin cukup segitu untuk prototipe bisa diajukan untuk aplikasi emulator. Silakan Mas Tony. Ya, mungkin bisa di-close dulu share screen-nya. Ya, baik, selanjutnya di sini kita sudah membuat versi aplikasinya menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana penerapannya sudah hampir sama dengan prototipe pada Figma, namun kekurangannya di sini adalah pada aset gambar yang belum diterapkan sepenuhnya. Untuk fungsinya sendiri hampir sama, di sini ada onboarding screen, kemudian ada pemilihan role, ada autentikasi yaitu login, kemudian di sini ada dashboard, di bar menu bawah ada beberapa menu seperti ada home, ada compare, ada favorit, kemudian ada menu pesan, kemudian ada menu pengelolaan profil pengguna, dan di sini ada menu untuk keluar dari akun. Jadi intinya semuanya sudah diterapkan dengan baik pada versi aplikasinya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.